Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Windy Utari Dewi di pelajaran Sejarah Indonesia. Untuk pertemuan kedua ini, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca, berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke. Untuk pertemuan pertama ini, kedua ya, maaf. Ini ada 15 orang. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang zaman prasejarah. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang cara berpikir dalam pembelajaran sejarah, ya. Nah, untuk saat ini kita akan bahas tentang masa prasejarah. Oke, Ibu akan presentasikan melalui PowerPoint ya. Oke, mudah-mudahan PowerPoint-nya bisa terlihat oleh kalian. Oke. Oh ya, untuk kelas 10 TKJ, Ibu nanti akan buatkan Google Classroom-nya. Jadi, seluruh materi maupun kuis dan lain-lain itu nanti akan Ibu share ya di Google Classroom-nya. Nanti ada. Kita mulai presentasinya mana ya? Oke. Oke, apakah terlihat PowerPoint Ibu? Lihat tidak PowerPoint-nya? Ada tambahan yang 4 orang ya? Siapa ya yang belum masuk ya? Coba terlihat tidak PowerPoint-nya? Dena Zahra ya? Hah? Terus siapa lagi yang belum ini masuk? Ada? Terlihat? Boleh di... Belum, Bu. Belum terlihat? Ya, Bu. Oh. Ada, Bu. Kok belum ada ya? Di layar Ibu sudah terlihat ada... Udah? Oh ya, mungkin... Oh ya. Nah, Bu. Oke. Nah, untuk pada saat ini... Ya, Bu, udah. Oke, iya. Oke, ini perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup ya. Boleh kalian dengarkan dulu penjelasan dari Ibu. Nah, pada 2,5 miliar tahun lalu, bumi itu masih seperti bola panas. Aduh, malah keluar. Bentar ya, ini PowerPoint-nya memang suka ini nih. Ya, bentar ya. Nah, ini ya, bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Nah, itu yang namanya masa Arkazoikum. Kemudian 500 sampai 245 juta tahun yang lalu, suhu bumi masih belum stabil. Namun, curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu. Nah, itulah yang namanya masa Paleozoikum ya. Nah, ini. Kemudian muncul lagi lah masa Mesozoikum, yaitu berlangsung 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa yaitu dinosaurus ya. Nah, ini adalah masa perkembangan munculnya munculnya makhluk hidup di dunia ya. Nah, ini ada masa-masa seperti ini. Oke, sebentar. Ibu mau ini dulu. Oke, nah ini kita lanjut ya. Nah, ini adalah perkembangan makhluk bumi dan munculnya makhluk hidup. Pada 600.000 tahun yang lalu, masa ini terbagi menjadi dua, yaitu masa glasial dan interglasial. Nah, ini namanya masa
apa nih? Pleistocene ya. Nah, ini masih berupa makhluk-makhluk atau hewan-hewan. Kemudian muncullah pulau-pulau baru termasuk pulau di Indonesia. Selain itu, makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulainya berkembangnya kehidupan manusia purba. Nah, ini disebutnya adalah masa Holosen ya. Nah, ini timbulnya manusia purba. Oke, kita lanjut ya perkembangannya. Mana ya? Bentar. Nah ini nih yang sangat terkenal sekali ya. Menurut ahli bernama Charles Darwin, ya, dia memiliki teori bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern atau Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata nih. Dan dia berpendapat bahwa manusia itu berasalnya dari bangsa kera atau simpanse. Nah, teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam ordo atau primat, yaitu kelompok mamalia, termasuk prosia, monyet, dan kera. Nah, ini ilustrasinya. Dulu pertama seperti ini kera ya, kemudian dia dapat berjalan lebih tegak, kemudian berkembang lagi lebih tegak lagi, dan akhirnya menjadi Homo sapiens, yaitu yang seperti sekarang. Nah, ini. Dan teori ini, mohon maaf, teori ini masih bersifat kontroversi ya. Apalagi untuk kita yang beragama ya. Kita mempunyai keyakinan bahwa nenek moyang kita, asal muasal manusia itu adalah dari Adam dan Hawa. Bayangkan kalau misalnya kita berasal dari kera. Nah, ini cuma teori ya, bukannya sebetulnya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, di dunia ini terjadi adanya perubahan bumi ya. Perubahan bumi ini terjadi menjadi 4, yaitu pertama endogen, tenaga eksogen, kemudian perubahan iklim dan letusan gunung api. Nah, ini yang mempengaruhi. Ini 4 komponen inilah yang mempengaruhi perubahan terjadinya di bumi kita. Adanya tenaga endogen. Tenaga endogen itu yang berasal dari dalam bumi ya, seperti misalnya gempa bumi dan lain-lain. Tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen misalnya asalnya dari luar ya. Kemudian adanya perubahan iklim yang mungkin tadinya dari zaman es ya, zaman es kemudian berubah mencair menjadi zaman normal atau tidak adanya pencairan, maka akhirnya timbullah yang namanya pulau-pulau baru. Kemudian adanya letusan gunung api. Nah, letusan gunung api ini juga membuat terbentuknya dataran baru. Contoh misalnya Gunung Krakatau atau misalnya Gunung Sinabung ya. Nah, itu ketika terjadi letusan gunung api, maka dia merubah struktur tanah yang ada di pulau tersebut ya. Atau misalnya apalagi ya? Misal Danau Toba. Nah, asal dari Danau Toba itu tadinya kan adalah gunung besar ya. Kemudian dia meletus sehingga menjadi Danau Toba. Nah, itu perkembangan bumi ya. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Nah, tenaga endogen Indonesia dibentuk menjadi 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng inilah yang membentuk sehingga kita suka merasakan adanya gempa bumi di Indonesia. Karena adanya pergerakan di lempeng tersebut ya. Nah, ini ya, lempeng Indo-Australia atau Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan gunung berapi sepanjang Pulau Jawa ya. Nah, oke. Kita lanjut tenaga eksogen. Nah, tadi ini Ibu belum begitu. Nah, ini yang Ibu sertakan berasal dari luar bumi. Ya. Berasal dari luar bumi eksogen. Nah, contoh eksogen yaitu misalnya atmosfer, sehingga perubahan suhu dan angin, adanya air,
yaitu berupa aliran air, siraman hujan, kemudian hempasan gelombang laut, geser, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah organisme, yaitu berupa jasad genetik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini tenaga eksogen. Oke, selanjutnya adalah perubahan iklim. Nah, ini dia. Ya, yang tadi Ibu sebutkan tadi adanya perubahan iklim. Perubahan iklim ini berupa turunnya permukaan laut sekitar 6-70 meter di bawah permukaan laut. Jadi tadinya Kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara, sehingga yang ini ya, tadinya ini bergabung nih, yang Ibu kasih panah ya. Tadinya bergabung nih, Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan dan Bali, ini bergabung masuk ke Asia. Kemudian Papua New Guinea, Irian Barat ini bergabung dengan benua Australia. Kemudian karena naiknya turunnya permukaan laut, maka sehingga kepulauan yang tadinya bersatu menjadi berpisah ya. Nah, ini ada garis Wallace dan garis Weber ya. Nah, ini. Oke. Kita lanjut, yaitu letusan gunung berapi. Nah, ini keadaannya belum stabil. Nah, ini adanya letusan gunung api. Nah, gunung api inilah yang membuat adanya perubahan atau gesekan terhadap permukaan bumi. Ya, oke, ini tinggal dibaca saja nantilah kita. Nah, inilah asal-usul nenek moyang kita, yaitu bangsa Indonesia ya. Oke, bangsa Indonesia ini berasal dari Homo sapiens, manusia diperkirakan muncul 400.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika ya. Kemudian menyebar ke Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Nah, ini beberapa teori ya. Nah, ini ada yang dari Yunan, ada yang dari Cina, dan masuk ke Indonesia. Salah. Nah, ini ya, dari Cina, dari Yunan masuk ke Indonesia, kemudian baru ke Papua Nugini, baru ke Australia sampai Selandia Baru ya. Nah, ini ada tulisannya ya. Kalau warna merah ini Homo sapiens. Kalau warnanya rada ini namanya Homo nederlandsis. Dan kemudian yang warna kuning ini adalah Homo erectus ya. Oke. Nah, ini asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori dari Afrika ya. Migrasi, salah satu kelompok imigrasi Homo sapiens sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Australia. Inilah yang menyebabkan, mungkin ini berasalnya dari seperti ini, teori ini keluar dari apa? Karena memang ada ras atau warna kulit yang sama antara orang Afrika ya dengan orang asli dari Papua dan Australia, yaitu aborigin ya. Nah, kemudian ada yang teori kedua, yaitu teori out of Taiwan dan Yunan. Nah, ini karena berasal dari mana mereka mengambil kesimpulan ini? Karena dilihat dari latar belakang makanan atau makanan pokok ya, bahan pokok yang dimakan oleh orang-orang Indonesia, yaitu kita makannya adalah nasi yang asal dari padi. Nah, padi ini dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan ya, dan menyebar ke Nusantara. Oke, nih. Ini menurut penyebaran Afrika. Nah, ini teori out of Yunan. Diyakini menyusuri sungai Mekong, menyebar hingga ke Nusantara. Ada 3 gelombang. Nah, ini ya. Ada yang ke Sukriau, ada yang ke ada Proto Melayu itu Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Ada Detro Melayu. Nah, ini suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Nah, ini ya, inilah teori-teori perkembangan migrasi manusia ke Indonesia. Nah, ini ya, ini Yunan itu di Cina.
Ya, kemudian yang menyebar nih, peta Yunan atau Tiongkok yang diyakini sebagai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini manusia purba di Indonesia. Oke, gimana gambarnya? Rada lumayan serem ya. Oke, bentar Ibu ini dulu. Oke, kembali lagi manusia purba di Indonesia. Manusia purba tertua di dunia muncul pertama kali di Afrika, yaitu dari jenis Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 juta sampai tahun lalu. Kemudian mengalami perkembangan menjadi Homo erectus, yaitu 1,8 juta tahun yang lalu. Homo erectus mengalami perkembangan menjadi Homo sapiens sekitar 300 sampai 200 tahun yang lalu. Nah, ini penampakan dari manusia purba, yaitu Homo erectus. Oh ya, tadi ada pertanyaan Ibu, betul tidak manusia itu berasal dari kera? Nah, tadi yang Ibu sudah sebutkan bahwa teori Darwin itu masih bersifat kontroversi ya, karena kenapa dia bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Mungkin dia melihat dari fosil-fosil yang ditinggalkan oleh manusia purba, di mana Homo erectus itu masih berjalannya tidak tegak seperti Homo sapiens. Maka dia mengambil kesimpulannya seperti itu, ya. Nah, sebagai kita umat yang beragama, tentu saja kita memiliki keyakinan bahwa manusia itu asalnya nenek moyangnya itu adalah dari Adam dan Hawa. Tidak ada itu dari kera. Kebayang ya kalau kita berasalnya dari kera gitu ya. Oke, nih. Manusia purba di Indonesia. Kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, ini manusia purba di Indonesia ada menjadi tiga. Yang pertama Meganthropus palaejavanicus, kemudian ada yang kedua Pithecanthropus erectus dan Homo. Nah, ini Meganthropus palaejavanicus ya. Makasih, Bu. Iya, oke. Ya. Makasih, Bu. Iya. Oke, makasih kalau masih on. Oke, fosil Meganthropus palaejavanicus ditemukan oleh von Kennelswald antara 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Ya. Nah, dan diartikan kenapa namanya Meganthropus palaejavanicus? Ini artinya adalah manusia raksasa dari Jawa. Nah, hasil penelitian tersebut lanjut ke menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Oke, baik ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, jadi mungkin sudah berdiri tegak ya dia, tidak lagi seperti yang di teori Darwin itu berjalannya membungkuk dan memakan tumbuhan. Kok tahu Bu dia memakan tumbuhan? Ini bisa dilihat dari hasil-hasil peninggalan dari zaman Meganthropus palaejavanicus ya. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya, oke, benar ya? Lanjut. Yang kedua, nah ini Meganthropus. Ini keluarga Meganthropus nih, ada ibu, ada bapak ya. Meganthropus adalah nama umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak yang berukuran besar ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Namun kini nama genus Meganthropus dipandang keliru karena para ahli akhirnya menyebutnya dengan Homo erectus palaejavanicus karena dipandang masih memiliki hubungan dengan Homo erectus ya. Nah, ini yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Nah, ini ditemukan di Trinil oleh Eugen Dubois ya. Nah, Pithecanthropus erectus berarti artinya menurut mereka nih adalah manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Ciri-cirinya yaitu volume otaknya sekitar 900 cc,
Tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang. Tulang kening sangat menonjol. Tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm dan telah berjalan tegak. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia, kalau lihat dari fosil-fosil ini, kita tidak ada yang berasal dari kera. Karena apa? Karena kita fosil-fosilnya yang ditemukan oleh para ahli berjalannya sudah tegak, ya. Tuh, berarti teori Darwin sudah terpatahkan tuh, ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir nih, ini adalah Homo, ya. Arti Homo itu adalah manusia, ya. Nah, ciri-cirinya adalah tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak sekitar 1550 cc sampai 1650 cc, bermuka lebar, berhidung lebar namun rata, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Nah, ini yang paling yang ditemukan, ini ditemukan di Wajak, ya. Namanya Homo wajakensis karena ditemukannya di Wajak. Fosil tengkorak wajak ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietschoten di campur darat Jawa Timur. Ya, ini, ya, ini adalah itu adalah materi yang tentang manusia purba saat ini, ya, yang tadi Ibu jelaskan. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Oh iya, apa ini? Bu, pada masa dinosaurus turun ke bumi duluan itu telur atau? Oke, itu sama pertanyaannya dengan apa ya? Bu, telur itu ayam dulu apa? Ayam dulu atau telurnya dulu gitu, ya? Yang Ibu tahu Ibu nggak tahu ya apakah dinosaurus itu? Dinosaurus itu kan ada dua ya, mungkin ada yang melahirkan, ada yang juga bertelur. Oke, sama apa lagi? Oh iya, oke, nggak apa-apa. Hasil rekaman ini nanti hasil rekaman ini Ibu akan share di YouTube. Nah, nanti kalian bisa lihat di sana untuk presentasinya, ya. Oke, jelas? Oke. Oke, untuk Oke. Sekarang ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk materi tadi kirim ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, nanti materinya nanti akan Ibu share di Google Classroom. Nah, nanti akan Ibu buatkan secepatnya. Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyain nggak, Neng? Semoga kita sehat-sehat semua, jaga selalu kesehatan. Tugas dan lain-lain Ibu akan share di Google Classroom-nya, ya. Nanti Ibu akan bagikan di grup kelas. Oke. Sampai ketemu minggu depan untuk pertemuan berikutnya, dan nanti Ibu akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan masa praaksara. Oke. Oke, Ibu cukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.